Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusannya dan diberkahkan semuanya. Amin. Sebuah perubahan identik dengan pro kontra. Ada kata lumrah, adalah kata sambutan yang biasa disematkan pada pro kontra itu sendiri. Alih-alih semua beropini tentang perkembangan zaman dan teknologi, namun tak banyak mengukuhkan kerendahan hati dalam sebuah perubahan hingga pembaharuan. Sistem kepercayaan publik terhadap teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang industri sains. Bagaimana membuktikan fungsionalitasnya dan pemanfaatannya tanpa memberikan efek dan resiko yang merugikan? Sistem keamanan dalam teknologi menjadi tolak ukur penerimaan sebuah teknologi baru bagi masyarakat. Penawaran pemanfaatan teknologi tidak bisa serta-merta, melainkan harus melewati nilai manfaatnya. Ketika proyek tervalidasi memberikan effort positif, tak sedikit orang yang memiliki otak liar memanfaatkan situasi dengan berbagai cara dan jalan pintas agar mendapatkan keuntungan pribadi dalam waktu yang relatif cepat dan relatif singkat. Inilah peringatan bagi Anda yang belum tahu. Part 2, Announcement of P-Trade. Warning, don't sell and buy Bitcoin. Oke. Mulai kita pembahasan untuk saat ini adalah peringatan untuk kita bahwa jauh-jauh hari sudah sering didengungkan di beberapa media sosial, ya, tidak boleh menjual atau membeli koin menggunakan uang fiat. Itu sebetulnya aturan sudah clear dan sudah disepakati bahwa memang aturan mainnya harus seperti itu. Karena itu akan mengotori daripada ekologi Pi Network, di mana utilitas sudah semakin lengkap dan semakin sempurna. Ketika hal itu banyak dilakukan oleh para pionir, artinya pionir tersebut kemungkinan besar tidak mau peduli dengan ekologi. Yang kedua, dia tidak paham dan tidak mengerti, artinya terbodohi. Nah, ini yang harus kita perhatikan, teman-teman. Oke, kita mulai sama-sama. Pada kesempatan ini kita mulai belajar bersama-sama untuk saling mengingatkan buat teman-teman bahwa ada satu hal yang penting buat kita, yang sangat-sangat penting, bahwa akun kita harus betul-betul dijaga, ya. Bagaimana caranya agar terjaga dengan aman, melakukan transaksi sesuai ekologi yang berlaku, tidak melanggar aturan core team, dan kita selamat sampai tujuan. Ketika saat ini ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah berhasil karena saya koinnya sudah menjadi fiat, itu sebetulnya sama saja dia berkata di dasar sumur, ya. Manakala ketika hujan deras maka terendamlah. Seperti itu. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan coba mengetahui dulu punishment semacam apa yang diberikan oleh core team. Ya, yang pertama, freeze account for 100 years. It is not joke, but it is real. Gak bisa dikatakan candaan. Ini adalah fakta. Ketika Anda diketahui melakukan pelanggaran, maka akun Anda dikenakan freeze atau dibekukan selama 100 tahun. Pertanyaannya,
Sampaikah umur Anda 100 tahun? Seperti itu teman-teman ya. Jadi harap hati-hati ya untuk masalah akun. Ini tidak bisa dianggap remeh karena core team tentunya tidak pun dia melakukan investigasi langsung, tetapi tentunya ada pionir-pionir yang setia, yang loyal, ya, yang begitu patuh pada core team. Maka pionir tersebut atau moderator tersebut akan langsung melaporkan akunnya. Satu, yang kedua akan diidentifikasi transaksinya, dilihat, dianalisa dan dipelajari. Masuk dalam tahap kewajaran atau tidak, dan ada bukti daripada transaksi itu atau tidak. Makanya harus hati-hati teman-teman ya. Jadi selain dibekukan, jelas bahwa akun tersebut bisa fatal, artinya permanen terblok, tidak akan pernah bisa dibuka lagi, tidak akan pernah bisa digunakan lagi, hal alias hangus ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang baik, masa depan yang gemilang, jaga koin, biarkan orang yang tidak percaya, biarkan orang yang nyinyir, biarkan orang yang berbicara apapun, yang mengatakan ini halu dan apapun, biarkan. Tidak usah diperdulikan. Artinya kenapa? Artinya kita fokus jaga koin kita, jaga akun kita, terlepas dari masalah urusan berapapun koin itu nanti harganya, fixnya berapa. Namun ketika open minded barter saat ini, itu masih diserahkan ke vendor masing-masing. Untuk price atau value daripada barang, ketika disandingkan dengan koin Pi, itu 100% diserahkan kepada vendor. Maka di sini kita hanya bertugas bagaimana mencari vendor yang mengusung kepada kesepakatan konsensus verbal global ya. Jadi konsensus global yang dulu diadakan dalam tahap verbal pertemuan, nah maka itulah yang kita usung. Carilah vendor yang mendedikasikan value-nya ke konsensus itu. Terlepas dari itu, berapapun vendor pasang, jika Anda minat dan mau, silahkan. Di marketplace itu banyak teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah security defense. Ya, security defense. Apa itu pertahanan keamanan yang harus kita jaga dan harus kita lakukan? Ini saya dalam hal ini sebetulnya ini agak-agak gimana ya? Untuk masalah regulasi ya, untuk masalah regulasi ini jelas-jelas memang kita harus harus benar-benar komitmen dan harus benar-benar keras. Karena kenapa? Karena menyangkut daripada mencederai proyek ini gitu loh. Ketika ada orang yang meremehkan, akhirnya dia hanya berpikir sesaat 1000 koin dia jual 15 juta atau 1000 koin dia jual 20 juta, itu sudah mencederai sebetulnya. Dan pionir-pionir seperti itu memang layak tidak ada di tidak ada di pembelaan utama ya. Intinya ketika dia menyadari bahwa itu adalah hal yang salah, ketika memang belum ada terdeteksi pelaporan, segera hentikan untuk jual atau belinya, segera hentikan. Seperti itu. Jadi teman-teman ada yang mungkin pernah di luaran sana yang melakukan penjual beli ya seperti itu.
Jika memang tidak ketahuan, segera stop. Jangan pernah melakukannya lagi, karena ini berbahaya ya buat akun teman-teman semua. Ya saya hanya menginformasikan saja, tapi terlepas dari itu ya silahkan. Nah, nanti akan efeknya yang saya khawatirkan. Kan sayang, kasihan teman-teman ya, ketika akunnya nanti dibekukan, gigit jari akhirnya seperti itu. Oke. Untuk security defense, yang pertama adalah don't share phrase code. Ya, jangan pernah membagikan kode frase. Itu jangan ya, karena itu fatal. Frase dibagikan berbahaya sekali. Ya, itu jadi security defense number one. It is don't share phrase code, something like that. And then what else? Don't share public wallet before clear all mainnet except barter. Jangan mengeser alamat wallet dulu ya, jangan dulu, ditahan dulu untuk mengeser alamat wallet sebelum semuanya clear, mainnet, kecuali pada barter. Ketika memang itu sudah fix untuk barter dengan barang seperti ke marketplace atau peer to peer, itu it's never mind. Karena ada penerima, ada pengirim, itu namanya barter. Ya. Jelas. Jadi untuk barang apa? Jumlah koin tersebut, ada buktinya. It's never mind. Tetapi di luar itu, don't share the public wallet. Kenapa alasannya? Bayangkan, ketika kita coba share alamat wallet itu ya ke luaran sana, ada saja satu atau dua orang yang melaporkan alamat wallet Anda bahwa alamat wallet ini telah melakukan penjualan Pi, dan kebetulan saat itu Anda sudah melakukan transaksi, misalkan barter lah atau apa. Ketika ada orang yang iseng melakukan bahwa begini-begini, itu bisa saja akhirnya salah deteksi, kemudian di freeze, itu akan repot lagi ngurusnya ke core team. Entah bisa atau tidak kita nggak tahu dan belum pernah. Ya, memang belum pernah ada informasi atau kejadian seperti itu. Tapi untuk self defense, security defense, jaga-jaga. Ya, jadi diusahakan, itu pun kalau memang bukan untuk transaksi yang real, yang jelas, sebaiknya alamat wallet pun tidak asal share. Oke, kemudian yang ketiga selanjutnya, don't transaction with anonymous people. Jadi nggak usah transaksi dengan orang-orang yang nggak jelas atau orang-orang yang tanpa identitas ya. Jadi diusahakan jangan melakukan transaksi dengan orang-orang yang memang tidak kita ketahui, tidak kita kenal ya, tidak tahu identitasnya dan lain sebagainya. Baiknya itu jangan pernah dilakukan, apapun iming-imingannya. Oke, jelas ya. And then the last, dan yang terakhir, don't try to sell your coin and your account to fiat. Jangan pernah menjual koinmu dan akunmu menjadi sebuah uang fiat. No. Katakan saja no. Ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah menjual. Itu akan merugikan Anda sendiri. Yang lain tidak dirugikan. Yang menonton dan mengetahui hanya nonton saja, tidak dirugikan. Yang rugi siapa? Yang menjual lah yang merugi, yang membelilah yang merugi. Ketika suatu saat ada pelaporan dan dideteksi oleh core team, habislah sudah akun dan koin Anda. Begitu teman-teman ya. Jadi dalam hal ini kita harus serius, kita harus betul-betul untuk menjaga ya, melakukan security defense buat kita sendiri. Jangan sampai hal-hal seperti itu terburu nafsu. Semua orang butuh dana, semua orang butuh uang, semua orang, tidak ada yang tidak butuh. Ada yang mungkin butuh buat bayar hutang, ada yang mungkin butuh buat beli kebutuhan,
ada yang mungkin butuh buat apalah, atau usaha atau apa segala macam, kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi ketika masih kita bisa berusaha mengusahakan jalan lain di luar Pi Network, lakukanlah jalan di luar itu. Ketimbang kita mengorbankan ini, ya kita jual Pi kita ke orang lain, oke, saat itu kita mendapatkan pembayaran sesuai, akhirnya kebutuhan kita tertutupi. Tetapi ketika orang lain ke depan, suatu saat nanti ke depannya semakin naik, semakin sejahtera, kita jadi penonton, ya, jadi bengong, teman-teman. Ini yang kita sarankan, suggest for you all that it is not good attitude. Jadi janganlah, ya, diusahakan tidak usah melakukan hal-hal yang justru malah merugikan kita sendiri. Orang lain mau membeli, artinya apa? Tidak mungkin orang itu mau membeli tanpa ada keuntungan. Itu saja yang kita pikirkan. Ketika orang itu menawarkan, oke, aku naik di harga berapa, dari 50.000 ke 73.000, naik lagi ke 80.000 satu koin, dia berani membayar seperti itu, artinya apa? Dia sudah memiliki tujuan, bahwa dia sudah percaya, dia sudah tahu bahwa harga koin ini akan melambung jauh daripada sebatas itu. Dan bahkan saat ini sudah terdeteksi harga per Pi-nya itu berapa. Makanya kita, nah teman-teman di luaran yang belum mengerti, yang belum paham, mari kita informasikan sama-sama, jangan pernah mau dibodoh-bodohi. Ya, ketika pun banyak orang di luaran sana yang membodoh-bodohi kita. Artinya apa? Koin Pi nggak ada harga, koin Pi begini, bukan harga sebetulnya, salah juga, itu value, nilai. Koin Pi belum ada di market cap, koin Pi begini begitu, Anda itu harga halu dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, kita masa bodoh, biarkan saja. Dia mau menggonggong seperti apapun, monggo. Tetapi yang jelas bagi pionir, ya, yang betul-betul ingin memikirkan masa depan, jaga koin dan Pi Anda. Lakukan barter sekebutuhan saja. Ya, artinya tidak menghambur-hamburkan. Misal Anda butuh apa? Motor. Nanti di marketplace ada motor, silahkan. Ya, seperti itu. Namun tidak berlebih. Artinya kita lebih baik saving saja dulu. Ya, sampai menunggu open mainnet global. Karena ketika open mainnet global nanti akan masuk ke berbagai elemen. Saya nggak mau bahas masuk kemana saja karena ini akan menimbulkan polemik isu nantinya. Saya nggak mau. Nanti akan masuk kemana-kemana. Saya ada data, ada informasi, tetapi untuk saat ini belum tepat. Ketika saya informasikan bahwa Pi Network ada di sini, ada di A, ada di B, ada di C, ada di D sampai Z, ya, seperti itu. Tapi itu tidak baik adanya. Ya, jadi artinya apa? Artinya nantilah menunggu waktu yang tepat. Karena kenapa? Karena sekarang kita fokus bagaimana memperkuat ekosistem daripada Pi Network ini. Oke teman-teman ya. Jadi saya sarankan, saya berikan pendapat ya, bahwa tolong seriuskan untuk akun dan koin Anda. Ketika pun Anda menyepelekan omongan saya seperti ini, gak masalah dong, koin saya, akun punya saya, hak saya, mau dijual itu urusan saya, bukan urusan Anda. Oke, silakan, no problem. Yang penting kami sudah coba untuk bantu mengingatkan. Artinya apa? Karena sama-sama pionir, ya, tahu value ke depan seperti apa, makanya kita ingatkan. Ketika pun Anda bersikeras, ya monggo, silahkan. Tetapi efek yang ditimbulkan nanti dan ke depan itu kita di luar kuasa kita. Ya, silahkan saja.
Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.